Tahukah kamu bahwa ada satu suku kuno yang hidup di perbatasan Rusia dan Tiongkok, tepat di tepi sungai Amur dan Ussuri? Mereka dikenal sebagai suku Nanai, salah satu kelompok etnis asli terbesar di wilayah timur jauh Rusia, dengan populasi sekitar 11.000 jiwa, terutama di Krai Primorsky. Tapi, siapakah mereka sebenarnya? Apa yang membuat budaya mereka begitu unik? Kenapa orang Tiongkok menyebut mereka sebagai pribumi berkulit ikan? Dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup di alam liar selama ribuan tahun? Kilauan jawaban dari semua pertanyaan ini akan kamu temukan di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ke channel Fakta Flik, tempat kamu bisa menemukan kisah-kisah seru dari Kutub Utara, kehidupan ekstrim di Arktik, dan fakta-fakta luar biasa yang jarang diketahui orang. Langsung aja kita mulai. Suku Nanai sudah mendiami wilayah Amur Hilir sejak ribuan tahun yang lalu. Nama mereka berasal dari dua kata, Na yang berarti tanah, dan Nai yang berarti manusia. Artinya, mereka adalah manusia tanah, simbol keterikatan mereka dengan tanah leluhur. Dalam literatur kuno Rusia dan Ibrani, mereka dikenal dengan nama Goldi, sedangkan di Tiongkok mereka disebut Hezhe. Namun, asal-usul mereka masih menjadi teka-teki besar bagi para peneliti. Beberapa teori menyebutkan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Manchuria, lalu menyusuri sungai hingga menetap di lembah Amur dan Ussuri. Peneliti Lex Sternberg percaya bahwa suku ini terbentuk dari campuran berbagai suku bangsa. Ini diperkuat oleh penelitian genetik yang menunjukkan perbedaan etnis antar klan Nanai, seperti klan Beldi yang ternyata punya akar dari suku Ainu. Tinggal di tepi sungai menjadikan memancing sebagai pusat kehidupan mereka. Bahkan, 5 bulan dalam kalender Nanai dinamai berdasarkan musim penangkapan ikan. Mereka ahli menggunakan jaring, kail, dan alat tangkap tradisional. Tak hanya itu, berburu pun menjadi aktivitas penting. Bila perburuan berhasil, mereka percaya bahwa hewan tersebut merelakan diri untuk ditangkap, dan karena itu, mereka menghormatinya dengan cara khusus. Para pria biasanya mengolah tulang dan logam, sementara para wanita memproduksi pakaian dari kain, kulit binatang, hingga kulit ikan. Yap, kulit ikan. Karena itulah orang Tionghoa menyebut mereka sebagai pribumi berkulit ikan. Pakaian mereka dibuat dari berbagai jenis kulit ikan. Untuk jubah, kulit ikan paus atau lele besar. Untuk sepatu, kulit ikan tombak, pike, taimen, hingga lenok. Suku Nanai tinggal dalam 2 jenis permukiman, musiman dan permanen, yang semuanya dibangun dekat sungai agar mudah mengakses air. Rumah paling tua mereka disebut Siroma, semacam rumah semi bawah tanah. Ada juga Hakdun, rumah satu kamar yang dindingnya dibuat dari anyaman alang-alang dan tanah liat dicampur rumput atau bulu binatang. Untuk berburu dan memancing, mereka membuat rumah sementara berbentuk setengah bola yang dilapisi kulit kayu birch, sederhana, tapi cukup kuat untuk bertahan di alam. Kini, suku Nanai masih hidup di tanah leluhur mereka. Tapi gaya hidup mereka sudah banyak berubah. Rumah mereka kini tak lagi bisa dibedakan dari rumah orang Rusia modern. Banyak generasi muda yang hijrah ke kota-kota besar, mengejar pendidikan tinggi dan membangun kehidupan baru di tengah hiruk-pikuk kota. Salah satu tokoh terkenal dari suku Nanai adalah penyanyi legendaris Kola Beldi. Namanya mendunia setelah menyanyikan lagu "Aku Akan Membawamu ke Tundra" yang memenangkan penghargaan internasional di Polandia dan menjadikannya terkenal di Eropa dan Uni Soviet. Yang menarik,
Meskipun lagunya bercerita tentang tundra dan penggembalaan rusa, faktanya orang Nanay tidak pernah hidup di tundra, apalagi memelihara rusa. Itulah tentang suku Nanay, manusia tanah dari timur jauh yang hidup selaras dengan alam selama ribuan tahun. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe ke channel Fakta Flik untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.